Hai guys, jumpa lagi di M Cinema. Monica Bellucci lahir di Città, Castello, Umbria, Italia, tanggal 30 September tahun 1964. Ia adalah seorang aktris dan model Italia. Bellucci memulai karirnya sebagai model fashion Dolce dan Gabbana dan Dior, sebelum beralih ke film Italia, Amerika dan Prancis. Monica Bellucci pun dikenal sebagai salah satu aktris yang berani tampil seksi saat pemotretan dan adegan film. Tanpa lama-lama lagi mari kita saksikan rekomendasi film-filmnya. Doberman. Film ini menceritakan tentang seorang penjahat karismatik bernama Doberman alias Vincent Cassel, yang mendapatkan senjata pertamanya ketika dia dibaptis. Doberman memimpin sekelompok perampok brutal bersama pacarnya yang cantik dan tuli, Nat the Gypsy yang diperankan oleh Monica Bellucci. Setelah merampok bank dengan brutal, mereka diburu oleh polisi Paris yang dipimpin oleh polisi sadis Christine, yang hanya memiliki satu tujuan yaitu menangkap Doberman dengan cara apapun. Film aksi Perancis yang disutradarai oleh Yann Conen ini mendapat nilai 6,6 dari IMDb. Malena. Secara garis besar, film berbahasa Italia ini berkisah mengenai romansa seorang bocah berusia 12,5 tahun bernama Renato Amoroso alias Giuseppe Sulfaro. Ia memuja seorang wanita dewasa bernama Malena yang diperankan oleh Monica Bellucci yang terkenal elok di kotanya. Sayang, tak hanya Renato seorang yang memuja Malena. Hampir seluruh pria di daratan Sisilia itu memuja wanita sensual tersebut. Di film ini Monica Bellucci berani menampilkan lekuk tubuhnya yang indah, menunjukkan totalitasnya dalam dunia seni peran. Di samping itu, bahasa tubuh yang ditampilkannya dalam film ini, sangatlah efektif dalam membentuk keseksian seorang Malena. Ditambah sorotan kamera yang diarahkan oleh Lajos Koltai sang sinematografer, mampu membentuk kesan kecantikan yang alami. Dukungan musik dari Ennio Morricone menambah kesan erotik wanita itu makin terekspos. Kolaborasi ketiganya dalam membangkitkan sisi erotisme khas Italia bisa dibilang sukses berat. Film drama sensual karya sutradara Giuseppe Tornatore ini mendapat nilai 7,5 dari IMDb. Under Suspicion. Seorang pengacara pajak kaya bernama Henry Hearst alias Gene Hackman dipanggil ke kantor polisi bersamaan saat ia akan memberikan pidato di pesta penggalangan dana eksklusif di San Juan, Puerto Rico, saat kota itu merayakan Festival San Sebastian. Dia dipanggil ke kantor polisi untuk ditanyai tentang mayat yang ditemukan sehari sebelumnya, yaitu seorang gadis muda yang telah diperkosa dan dibunuh. Di bawah tekanan, Hearst mengubah versi kejadiannya beberapa kali, membuat polisi curiga ia pembunuhnya. Istri Hearst bernama Chantal yang diperankan oleh Monica Bellucci juga diinterogasi dan memberikan pengakuan yang memberatkan Hearst. Chantal juga mengizinkan polisi menggeledah rumah mereka untuk mencari bukti kuat yang mengaitkan suaminya dengan pembunuhan itu. Di sebuah ruangan gelap, mereka menemukan foto-foto dua gadis yang terbunuh. Film Amerika Perancis yang disutradarai oleh Stephen Hopkins ini mendapat nilai 6,5 di IMDb. Brotherhood of the Wolf. Kisah legenda yang diangkat ke layar lebar oleh sutradara Christophe Gans ini, ceritanya berkisar pada tahun 1764 pada masa pemerintahan Raja Louis XV. Raja mendengar ada serangan serigala jejadian yang disebut The Beast dan meminta seorang ahli ilmu alam bernama Gregoire de Fronsac alias Samuel Le Bihan untuk menyelidiki ditemani Indian dari Kanada bernama Manny alias Marc Dacascos. Mereka membantu bangsawan-bangsawan setempat melawan The Beast. Di film ini Monica Bellucci berperan sebagai Sylvia, seorang wanita penghuni rumah bordil papan atas. Sylvia membantu Fronsac menguak misteri The Beast yang menteror rakyat. Belakangan baru diketahui kalau Sylvia adalah seorang intel dari Paris yang ditugaskan membantu melenyapkan The Beast. Di film ini Monica Bellucci memenangi Best Supporting Actress pada Fangoria Chancel Award tahun 2003. Film aksi horor klasik berbahasa Perancis ini mendapat nilai 7 di IMDb. Irreversible. Film ini berkisah tentang pemerkosaan brutal yang terjadi pada Alex yang diperankan oleh Monica Bellucci, serta hubungannya dengan suaminya yang bernama Marcus alias Vincent Cassel, dan perjalanan Marcus dan Pierre untuk membalaskan dendam. Banyak adegan kekerasan dalam film ini, beberapa adegan kekerasan menggunakan efek CGI agar terlihat realistis. Penampilan Bellucci dan Cassel dalam film ini terasa pas, mereka tampak nyaman satu sama lain karena mereka aslinya memang suami istri. Untuk memahami ceritanya Anda memang harus konsentrasi dan ini juga sulit sebab banyak sekali adegan di mana kamera bergoyang-goyang terus dan membuat Anda sakit kepala.
Apalagi Anda harus membaca subtitlenya jika Anda tidak paham bahasa Perancis. Film Perancis karya sutradara Gaspar Noé ini mendapat nilai 7,4 di IMDb. Tears of the Sun. Film ini bercerita tentang seorang komandan Navy Seals Letnan A.K. Water alias Bruce Willis yang mendapatkan misi yaitu menyelamatkan warga Amerika yang tengah terjebak di Nigeria yaitu seorang tenaga medis berkebangsaan Amerika bernama Dr. Lena Kendricks yang diperankan oleh Monica Bellucci, seorang pastor dan 2 orang biarawati. Saat itu Nigeria sedang dilanda konflik etnis di mana pemberontak yang dipimpin oleh Mustafa Yakubu berhasil menggulingkan dan membunuh Presiden Samuel Azuka yang juga merupakan raja suku Igbo. Mustafa Yakubu yang berkuasa secara diktator mulai melakukan pembantaian terhadap etnis Igbo. Tapi ternyata misi penyelamatan tidak berjalan mulus karena Dr. Lena hanya mau diekstradisi jika pengungsi dan pasien yang sedang dirawatnya ikut serta diselamatkan. Film perang yang menyentuh rasa kemanusiaan karya sutradara Antoine Fuqua ini mendapat nilai 6,6 di IMDb. The Matrix Reloaded. Neo alias Keanu Reeves harus mencegah 250.000 sentinel yang sedang menuju ke Zion, jika gagal maka para mesin akan memenangkan peperangan. Neo meminta bantuan Oracle yang menasihatinya untuk mencari Keymaker yang sedang ditahan sebuah program yang kuat dan berbahaya bernama Merovingian. Merovingian mempunyai seorang istri bernama Persephone yang diperankan oleh Monica Bellucci. Ada adegan ciuman terbaik di mana Persephone mau membantu Neo mencari Keymaker dengan syarat Neo harus memberinya sebuah ciuman yang panas. Alhasil adegan ini membuat Trinity kekasih Neo ikutan panas dan cemburu. Tapi Trinity harus sabar demi menyelamatkan Zion. Film aksi sains fiksi yang disutradarai oleh Lana Wachowski dan Lily Wachowski ini mendapat nilai 7,2 di IMDb. The Passion of the Christ. Nama Monica Bellucci semakin populer setelah ia main dalam film karya Mel Gibson ini, yang menampilkan aktingnya sebagai Maria Magdalena, seorang pelacur yang bertobat dan menjadi pengikut setia Yesus. Aktris Italia ini sebenarnya sudah lama terkenal. Bahkan sudah lama melanglang buana di Hollywood, namun keberadaannya semakin dilirik produser dan sutradara film Amerika setelah tampil memukau dalam mahakarya Mel Gibson tersebut. Film yang kontroversial di kalangan media dan pemuka agama ini mendapat nilai 7,2 di IMDb. How Much Do You Love Me? Film drama Prancis ini mengisahkan kisah cinta seorang karyawan kantoran bernama Francois yang bosan pada kehidupannya, hingga pada akhirnya ia menyewa seorang kupu-kupu malam bernama Daniela yang diperankan oleh Monica Bellucci, untuk tinggal bersamanya selama 1 bulan. Francois memberitahukan Daniela bahwa dirinya baru saja memenangkan undian berhadiah sebesar 4 juta euro. Francois akan memberikan bayaran fantastis kepada Daniela jika ia mau tinggal bersama dengannya selama 1 bulan dan Daniela menyetujui. Francois yang jatuh cinta kepada Daniela merasa sedih ketika lewat masa 1 bulan dan Daniela pergi meninggalkannya. Film yang disutradarai oleh Bertrand Blier ini mendapat nilai 5,7 di IMDb. Shut 'em Up. Film ini menceritakan tentang seorang pria bernama Smith alias Clive Owen yang harus menyelamatkan seorang bayi dari kawanan penjahat bersenjata api. Ibu wanita itu telah dibunuh oleh sekawanan penjahat. Smith kemudian menemui seorang pelacur bernama Donna Quintano yang diperankan oleh Monica Bellucci yang baru saja kehilangan bayinya. Smith meminta Donna menyusui bayi itu dan merawatnya. Akhirnya mereka dikejar para pria bersenapan dan Smith berusaha mencari tahu alasan para pria itu ingin membunuh sang bayi. Film ini mendapat nominasi Best TNA of the Year dari Golden Smooth Award dan nominasi Best Actor in a Motion Picture, Komedi or Musical dan Best Motion Picture dari Satellite Award. Film aksi Amerika yang disutradarai oleh Michael Davis ini mendapat nilai 6,6 di IMDb. Don't Look Back. Jin yang diperankan Sophie Marceau adalah seorang penulis sekaligus istri dan ibu dari 2 orang anak. Dia sedang menulis sebuah novel yang sudah mendekati tenggat dan perlahan mulai mempengaruhi pikirannya. Kehidupannya mulai terganggu. Ia tidak mengenali suami dan anak-anaknya, bahkan Jin bahkan merasa wajahnya berubah. Untuk menenangkan diri, Jin pulang ke rumah ibunya. Ia menemukan sebuah foto tua dan merasa ada sesuatu yang tersembunyi dari masa lalunya. Jin yang merasa wajahnya telah berubah, diperankan oleh Monica Bellucci menemukan banyak fakta tentang masa lalunya di Italia. Uniknya film ini adalah untuk pemeran utama wanita, film ini langsung menggunakan 2 bintang Eropa yang menawan, Sophie Marceau dan Monica Bellucci yang sama-sama memerankan Jin. Film drama thriller Perancis ini mendapat nilai 5,8 di IMDb. The Edges of Love. Film ini terdiri dari 3 episode, terhubung melalui seorang sopir taksi muda yang berperan sebagai Cupid.
Setiap episode mengikuti pasangan yang berbeda. Pasangan ketiga yaitu Adrian dan Viola diperankan oleh Robert De Niro dan Monica Bellucci. Adrian adalah seorang pensiunan profesor sejarah seni dari Boston yang tinggal sendirian di apartemennya di Roma bertemu dengan Viola, seorang model cantik dari Paris. Adrian jatuh cinta dan menyatakan cintanya pada Viola. Film komedi romantis Italia ini mendapat nilai 5,9 di IMDb. Rhino Season. Rhino Season adalah sebuah film yang didasarkan pada kisah penyair keturunan Iran Kurdi, Sahel, yang dipenjara semasa Revolusi Iran tahun 1979. Film itu mengisahkan perjalanan Sahel untuk menemukan istri dan anak-anaknya setelah bertahun-tahun di penjara. Sahel dipenjara bersama istrinya yang diperankan Monica Bellucci. Setelah 10 tahun hukuman, istrinya dibebaskan dan diberitakan bahwa suaminya telah meninggal dunia, padahal tidak. Sahel hanya ditambah hukuman 20 tahun lagi. Merasa hancur karena kehilangan Sahel, sang istri bersama 2 anaknya pindah ke Istanbul. Kisah tragis Sahel pun semakin berlarut ketika ia mendapatkan kebebasannya dan berusaha mencari keberadaan istrinya. VOA telah menyiarkan film ini di Iran, yang mana sebelumnya film ini dilarang pemerintah Iran. Film yang disutradarai Bahman Gobadi dan telah meraih sejumlah penghargaan ini mendapat nilai 6,4 di IMDb. Spectre, kolaborasi bersama aktris Italia Monica Bellucci tampaknya meninggalkan kesan untuk Daniel Craig. Setelah sempat beradu akting di seri film James Bond ke-24 yaitu Spectre, Craig berharap memiliki kesempatan yang sama di film selanjutnya. Craig ingin Monica Bellucci dapat kembali berperan sebagai pujaan hatinya di Bond ke-25. Meski menjadi Bond girl tertua yang pernah ada sepanjang sejarah, Bellucci disebutkan memberi penampilan yang mengagumkan sebagai seorang janda bernama Lucia Ciara di Spectre. Monica Bellucci sendiri mengungkapkan bagaimana seorang wanita berusia 51 tahun dapat memiliki daya tarik seks yang mematikan. Saat dihubungi oleh sutradara Sam Mendes, Monica sempat mengira kalau dirinya akan diberi peran bos James Bond. Tapi ternyata ia justru menjadi gadis Bond. Film ini mendapat nilai 6,8 dari IMDb. Spider in the Web. Aderet alias Ben Kingsley adalah mata-mata Mossad Israel yang sudah tua. Di usianya yang tidak lagi muda, ia ingin pensiun dan menikmati sisa hidupnya dengan tenang. Namun sebelum pensiun, atasannya memberikan satu tugas terakhir. Namun, tanpa ia ketahui, atasannya di Mossad mengirim seorang agen muda bernama Daniel untuk menguntitnya. Daniel diminta memastikan Aderet tidak menyimpang dari misi terakhir yang diberikan kepadanya. Saat menjalankan misi, Aderet bertemu dengan seorang perempuan yang mengubah jalan hidupnya yaitu Angela diperankan oleh Monica Bellucci. Angela membuat Aderet mempertanyakan tentang misi yang diembannya dan kepercayaan pada atasannya. Film spy karya sutradara Aaron Riklis ini mendapat nilai 4,4 di IMDb. Demikian rekomendasi film-film dari kami. Jangan lupa like, subscribe dan klik lonceng notifikasi untuk mendapat update video-video terbaru kami. Terima kasih telah menonton.